dongengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, dimanapun kamu berada, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Bapak berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat dalam belajar, tetap semangat. Anak-anak, kali ini kita belajar masih di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Ini anak-anak ya. Nah, ini adalah cover buku. Kita masih tema 4 anak-anak. Berbagai pekerjaan. Macam-macam pekerjaan anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan gerakan tangkisan pada bela diri silat. Oh anak-anak, tangkisan. Kemarin kita pukulan anak-anak ya. Yang kedua, siswa dapat membandingkan jenis pekerjaan yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga, siswa dapat membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, siswa dapat memberikan pendapat tentang sifat sikap tokoh. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, anak-anak, kita masuk di pembelajaran 3. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Lihat anak-anak, gambar apa ini? Ya, ini ada gambar seorang atlet pencak silat ya, dengan memakai sabuk merah atau oranye ini ya. Baik, di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan pencak silat. Setelah bugar nanti kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Nah, Nana jangan lupa jika kalian melakukan kegiatan olahraga ataupun pencak silat, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera atau tidak kesleo ya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencak silat. Nah, sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Amati gambar dan penjelasan berikut. Nah, fungsi tangkisan ini anak adalah menangkis jika ada lawan yang menyerang ke kita ya, agar tangkisan tersebut tidak mengenai tubuh kita anak-anak ya. Baik itu pukulan ataupun tendangan ya, harus ditangkis sebagai bela diri. Tangkisan dalam pencak silat ya, yang pertama adalah tangkisan dalam. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Nah, ini anak-anak. Tangkisan ini berfungsi untuk menangkis pukulan lawan yang mengarah ke dada kita. Ya, jika bisa menangkisnya, kita tentu tidak akan merasa kesakitan. Gitu anak-anak. Baik, selanjutnya adalah tangkisan luar. Tangkisan luar yaitu tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Nah, ini anak-anak. Ada contohnya yang sedang mengepal anak-anak ya. Ini juga sama fungsinya adalah untuk menangkis pukulan atau tendangan lawan yang mengarah ke bagian dada kita. Ya, hop, tangkis, lalu kita bisa memukul lawan kita jika dalam pertandingan. Yang ketiga adalah tangkisan dari bawah ke atas, yaitu untuk melindungi kepala dari serangan. Nah, ini adalah tangkisan untuk melindungi kepala jika lawan kita mengarah kepada kepala. Lalu yang keempat, tangkisan bawah.
yaitu tangkisan dari atas ke bawah. Ya, posisi badannya bisa miring begini, bisa juga dalam keadaan lurus. Biasanya tangkisan bawah ini untuk menangkis tendangan lawan. Biasanya berfungsi anak-anak ya. Itu tangkisan bawah. Nah, sekarang kamu akan mempraktekkan keterampilan dasar. Tangkisan tersebut dipandu oleh bapak atau ibu gurumu. Ya, tentunya dalam latihan pencaksilat ini dilakukan di luar kelas anak-anak di lapangan ya, agar gerakan kalian lebih sempurna, lebih leluasa. Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh bapak atau ibu guru. Ikuti aba-aba yang diberikan. Nah, seorang pencaksilat atau seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran untuk melatih setiap gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Tentu adalah ya, orang yang sedang berlatih pencaksilat itu harus kerja keras. Ya, keluar keringat, tidak patah semangat. Harus sabar ya dalam setiap gerakan. Jika tidak sabar, maka tentunya kamu tidak akan bisa dalam melakukan semua gerakan-gerakan yang diajarkan oleh bapak ibu gurumu. Nah, anak-anak, itulah tentang etos kerja seorang pesilat. Nah, aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Anak-anak, jadi kerja itu ada yang memanfaatkan sumber daya alam, ada juga yang tidak. Nah, kali ini anak ini ingin mengetahui kegiatan apa saja yang memanfaatkan sumber daya alam. Termasuk kelompok profesi apa pekerjaan mereka. Mari kita pelajari bersama. Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah teks dengan membaca senyap. Senyap ini bisa juga membaca pelan. Perlahan anak-anak dalam hati. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Tahu anak-anak pensil? Ya, pensil adalah alat tulis yang kalian gunakan pada saat kelas 1, 2, 3. Bahkan sampai sekarang pun kalian kelas 4 masih ada yang menggunakan pensil, bukan? Ya, kenapa menggunakan pensil? Karena mudah untuk dihapus, ya betul. Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Ternyata anak-anak, grafitnya ini udah dicampur dan diolah dengan tanah liat agar tidak cepat rapuh, ya, agar tidak cepat putus pensilnya. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Biasa kayu anak-anak ya. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Wow, lama banget anak-anak. Dibakarnya 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Ya, anak-anak, makanya kita harus bisa menghemat sebab kayu yang dipakai untuk pembuatan pensil ini berasal dari pohon. Dan
Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Nah, agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Anak-anak masih ingat apa kata yang tepat untuk menanam kembali bibit baru? Ya, menanam kembali hutan yang gundul disebut apa? Ya, betul. Reboisasi. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Kita harus menghargai lingkungan agar lingkungan kita tetap terjaga, tetap aman. Ya, anak-anak, tidak ada bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani. Nah, kenapa petani menghasilkan barang? Karena jika orang membeli sesuatu ke petani, maka kita akan mendapatkan beras. Ya, nah beras itu adalah barang. Lalu peternak. Kenapa menghasilkan barang? Jika kita membeli sesuatu ke peternak, tentu peternak ini akan memberikan kita barang. Apa itu telur, apa itu daging, ataupun susunya. Lalu nelayan. Kenapa menghasilkan barang? Karena jika kita membeli sesuatu ke nelayan, maka nelayan itu akan memberikan kita ikan. Nah, ikan itulah yang berbentuk barang. Dan perajin, kita akan misalkan perajin kayu, perajin meja, kursi. Nah, jika kita membeli sesuatu ke perajin ini, maka perajin ini akan memberikan barangnya berbentuk meja, kursi, lemari, atau lainnya kepada kita. Nah, itulah berbentuk barangnya. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter. Nah, jika kita pergi ke dokter, maka kita pulangnya tidak diberikan barang. Ya, anak-anak, dokter hanya melayani seseorang yang sedang sakit. Ya, anak-anak, memeriksanya. Lalu polisi juga tidak menghasilkan barang, yaitu melayani atau bekerja dalam menangani kemacetan lalu lintas dan melayani masyarakat. Lalu guru juga sama. Ya, jasanya adalah mengajarkan anak didiknya, muridnya di sekolah agar kalian pandai dan pintar. Dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Jika kalian pergi ke tukang cukur, ya tukang cukur hanya memberikan pelayanannya untuk merapikan rambut kalian. Anak-anak, jika ada seorang murid kelas 4 yang rambutnya gondrong bagi laki-laki, maka tolong rambutnya dirapikan anak-anak ya ke tukang cukur agar rambutnya rapi dan juga kalian terlihat ganteng ya anak-anak. Jika perempuan, maka rambutnya harus disisir yang rapi, harus memakai kuncung atau bando ya. Lebih-lebih jika kalian beragama muslim, maka memakai kerudung itu lebih anggun dan lebih cantik. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesejahteraan manusia. Perhatikan tabel di bawah ini. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, setelah ini kita akan ada tabel. Kita lihat anak-anak, lalu kita diskusikan bersama ya.
Nah, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama ada pengrajin. Barang yang dihasilkan adalah, ya, ini anak-anak, meja, kursi. Bahan asal bendanya adalah kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah pohon. Lalu ada peternak sapi. Barang yang dihasilkan adalah, ya, perahan susu sapinya dan juga daging sapinya. Bahan asal benda, ya, dari alami. Sapi itu alami anak-anak, ya, dari peternak, ya. Jenis sumber daya alam yang digunakannya adalah, ya, jenis sumber daya alamnya, ya, itu anak-anak dari sapi tersebut, ya. Lalu di sini ada apa namanya, perbaikan jalan, ya. Apa pekerjaannya? Lalu ada pemetik teh, lalu ada nelayan. Ya, masing-masing mempunyai barang yang dihasilkan, ada bahan asal benda dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Baik anak, kita sekarang akan melakukan penilaian pembelajaran 3. Yang pertama, tuliskan 3 jenis tangkisan dalam pencak silat. Tangkisan apa saja anak-anak? Yang kedua, apakah fungsi dari dan manfaat dari pensil? Pensil adalah untuk titik-titik. Yang ketiga, apakah bahan dasar pembuatan pensil? Bahan dasarnya apa anak-anak? Yang berasal dari alam. Lalu yang keempat, sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk siapa? Ya anak-anak, untuk titik-titik-titik. Yang kelima, pada peternak ayam, apa yang dapat kita manfaatkan dari ayam? Apanya saja anak-anak dari ayam ini? Nah, itulah anak-anak penilaian pembelajaran 3 yang harus kalian tulis, kalian catat, ya, nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4, masih di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Lihat anak-anak, pekerjaan apa ini kira-kira? Ya, memakai baju putih, memakai rok, dan juga memakai seperti penutup kepala di atasnya berwarna putih. Apa anak-anak? Ya, dokter. Betul. Bisa juga pakaian ini mirip dengan seorang perawat. Ya anak-anak. Lalu sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Ya, seorang dokter harus bagaimana anak-anak? Tentunya jika kalian ingin menjadi dokter, kalian harus pandai dulu, ya. Harus pandai dulu agar kalian setelah selesai SD melanjutkan SMP, SMA, lalu kuliah kedokteran. Seseorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani pasien, melayani orang, disiplin dalam tepat waktu anak-anak, ya. Rendah hati itu tidak sombong, ya, tidak sombong, tidak merasa dibutuhkan, ya. Dengan rendah hati tentunya seorang pekerja akan lebih senyum, lebih melayani anak-anak, ya, tidak angkuh, ya, dan bekerja sepenuh hati, sungguh-sungguh. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Apakah harus seorang dokter saja anak-anak yang bekerja melayani, disiplin, dan rendah hati? Tidak, ya. Semua pekerjaan, ya,
Semua pekerjaan kita harus melayani, harus disiplin, harus rendah hati, tidak sombong, tidak merasa tinggi, tidak merasa dibutuhkan. Harus tersenyum anak-anak ya, jika kalian nanti seorang pekerja. Ayo membaca, bacalah teks berikut dalam hati. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana. Ya, nama dokternya adalah Dokter Rana. Seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Tuh, dokter ini anak-anak 10 tahun merantau ke kota, belajar ilmu kedokteran karena mendapat beasiswa. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Ya anak-anak, ini adalah pandangan orang-orang desa anak-anak. Hebat ya Dokter Rana. Itu dia menjadi dokter tapi mau kembali ke desa kita. Ya, kenapa dia tidak di kota besar? Tentunya akan banyak uang. Bisa cepat beli mobil, beli rumah. Ya, hebat Dokter Rana ini. Dia ingin mengabdi ke desa kita. Begitu celotehan warga desa kurang lebih anak-anak ya. Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi. Oh, anak-anak, kalian bersyukur jika di rumah kalian sudah ada kamar mandi, sudah ada WC ya. Tentunya airnya pasti akan lebih bersih. Lalu sungai juga dipakai buat mencuci kakus. Lalu airnya dikonsumsi oleh manusia sendiri. Tentunya tidak bisa dibayangkan anak-anak ya. Setelah dipakai mandi, mencuci, lalu airnya buat minum. Ya, hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makanan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halaman sendiri. Tuh, ternyata anak-anak seorang dokter ini selalu memikirkan desa tempat kelahirannya, ya, agar desanya lebih maju, ya, lebih maju, lebih sehat, dan tentunya lebih indah dipandang. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan agar tangannya bersih anak-anak, memasak air sebelum diminum agar tidak ada bakteri atau virus yang dalam air anak-anak. Jika memasak, tentunya virus dan bakterinya ini akan mati ya. Pola makan sehat ya, dan imunisasi kekebalan tubuh anak-anak. Termasuknya kayak kalian imunisasi waktu kelas 1, kelas 2 disuntik ya. Itu imunisasi untuk kekebalan tubuh dari berbagai penyakit. Baginya, generasi muda adalah
perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, ya dahulunya kan bapaknya ini anak-anak mantan kepala desa walaupun sudah meninggal ya. Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Kok dengan sampah ya? Ya, sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter. Oh, Pak Dokter mendidik warganya, anak-anak ya. Ternyata membayarnya hanya dengan barang-barang bekas. Nanti agar didaur ulang. Dan setelah daur ulang, tentunya akan menghasilkan barang baru. Barulah itu mendapatkan uang. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Ya, calon anak kecil ini. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru. Dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Oh, ternyata anak ini bukan ingin menjadi dokter, tapi menjadi guru, anak-anak ya. Ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks tadi tentang Dokter Rana, ya, yang dedikasinya bagus, kalian akan membuat kesepakatan kelas, ya, antar teman. Nanti harus kalian buat ya, dalam kelas. Ini akan Bapak, Nak, dan Ibu gurumu akan memberikan contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 4E, atau kalian jika kelasnya cuma 1, kelas 4 saja ya. Tertib, ya harus tertib dalam belajar. Jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Nah, jika anak-anak telah membuat kesepakatan kelas ini, tentunya kesepakatan kelas ini harus kalian laksanakan, harus kalian kerjakan, dan tidak boleh ada yang melanggar ya. Jika ada yang melanggar, tentunya akan diberikan sanksi oleh bapak atau ibu gurumu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran 4. Yang pertama, tuliskan 3 sikap baik yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Nah, jika seorang pekerja, sikap baiknya harus bagaimana saja, anak-anak? Yang seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Ya. Yang kedua, siapakah nama dokter pada cerita di atas? Dokter siapa? Lalu yang ketiga, apakah cita-cita Dokter Rana untuk desanya? Ya, cita-citanya apa? Pada saat dia kuliah di kota selama 10 tahun, ya, dia cita-citanya apa untuk desanya? Lalu yang keempat, apakah kesepakatan kelas itu? Nah, tadi contohnya anak-anak, kesepakatan kelas itu apa artinya? Yang kelima, tuliskan 3 buah contoh kesepakatan kelas yang akan kamu buat nanti. Ya,
contoh isinya apa saja yang harus kalian ikuti, yang harus kalian taati. Ya anak-anak. Anak-anak, itulah penilaian pembelajaran 4. Seperti biasa yang harus kalian tulis, harus kalian isi jawabannya, dan nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwalnya ya. Jika bapak atau ibu gurumu bilang dikumpulkan hari Sabtu, maka kalian harus hari Sabtu dikumpulkannya. Baik anak-anak, pembelajaran tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.